Halo teman kucing, selamat datang kembali di channel YouTube-nya Su Kucing. Dari video yang sebelumnya banyak sekali teman-teman ternyata yang masih kurang paham dengan yang namanya steril kucing atau kebiri kucing, dengan biayanya berapa, terus kemudian perawatannya seperti apa, terus apakah ada perbedaan antara kebiri kucing dan juga steril kucing. Padahal kebanyakan kita itu bilangnya semuanya itu steril ya untuk saat sekarang ini, terkesan lebih modern. Tetapi teman-teman tahu nggak, ternyata kebiri kucing dengan steril itu berbeda loh teman-teman. Nah, perbedaannya apa? Perbedaannya adalah untuk kebiri kucing ya teman-teman ya. Kebiri kucing adalah pengangkatan kedua testis kucing jantan untuk menghilangkan sumber utama hormon testosteron. Jadi sebetulnya kebiri itu berlaku penyebutannya untuk kucing yang sudah biasa kita bilang itu steril. Nah, ternyata untuk kebiri itu bukan atau tidak berlaku untuk betina, tapi kita biasanya diglobalkan untuk bahasa sekarang ini kita sering menyebutnya itu steril. Gue juga sama ya, untuk kucing-kucing gue yang dua ini gue bilangnya kucing gue udah steril, padahal kucing gue itu jantan. Jadi penyebutan untuk steril itu hanya berlaku untuk kucing betina, tetapi untuk kucing jantan itu namanya kebiri. Nah, untuk steril itu sendiri apa sih? Sterilisasi atau steril adalah pengangkatan indung telur dan rahim supaya tidak bisa dibuahi atau tidak bisa hamil. Jadi sterilisasi itu atau steril itu untuk penyebutan pada kucing betina yang sudah dilakukan operasi pengangkatan indung telur dan juga rahim supaya tidak bisa dibuahi oleh kucing jantan. Nah, gue pun kadang-kadang bilangnya, bukan kadang-kadang ya, gue itu bilangnya ke kucing-kucing gue yang jantan ini steril ya, padahal itu bukan penyebutan kata kebiri dalam bahasa yang lebih kekinian, bukan, tetapi steril itu adalah pengangkatan indung telur atau rahim supaya kucing betina itu tidak bisa dibuahi oleh kucing jantan atau tidak bisa hamil. Untuk kebiri itu berlaku penyebutannya untuk kucing jantan yang sudah diambil ya testisnya supaya kucing jantan itu tidak lagi bisa membuahi kucing betina. Gitulah teman-teman. Sebenarnya gue juga baru tahu sih, baru nyari gitu arti kata kebiri dan arti kata steril gitu. Padahal menurut gue sempat mikir, oh steril itu bahasa kebiri yang lebih modern. Ternyata beda loh teman-teman dalam arti kata kedokteran. Kebiri itu untuk kucing jantan, kalau steril itu atau sterilisasi itu untuk penyebutan untuk kucing betina yang sudah diambil sel telur dan juga rahimnya supaya tidak bisa dibuahi oleh kucing jantan. Jadi itu ya, terima kasih nih buat yang udah komentar nanyain apa perbedaan antara steril atau kebiri, yang akhirnya kita bisa tahu sama-sama nih teman-teman. Nah, kemudian ada teman-teman juga yang nanyain ke gue bahwa bang, biaya steril itu berapa sih? Nah, untuk biaya steril yang gue tahu nih di kota gue sendiri untuk kucing jantan itu sekitar 450.000 ya, dan untuk kucing jantan itu tidak dilakukan perawatan setelah steril di klinik tersebut, tetapi boleh langsung dibawa pulang. Sementara untuk biaya sterilisasi kucing betina itu harganya di atas 1 juta lebih teman-teman. Karena apa? Karena memang prosesnya itu kucing betina harus benar-benar si perutnya itu, kalau bahasa gue itu benar-benar dioperasi ya, benar-benar berat gitu ya caranya, tidak semudah proses pengangkatan testis kucing jantan. Jadi kalau sel telur atau rahim kucing betina kan ada di dalam perutnya ya, jadi harus memang benar-benar dioperasi besar gitu, jadi sedikit lebih repot. Mungkin nanti teman-teman yang udah pernah steril kucing betinanya silahkan share di kolom komentar gimana caranya merawatnya, karena gue sendiri belum pernah punya kucing betina yang disterilisasi. Sementara kucing-kucing jantan gue ini cuma tinggal satu kucing aja yang belum dikebiri teman-teman. Hampir semuanya sudah dikebiri karena gue termasuk orang yang pro kebiri juga untuk kucing, dan hasilnya seperti ini ya, kucing jadi lebih sehat, terus kucingnya juga nggak gampang sakit. Jadi pokoknya gue pro kebiri atau pro steril ya teman-teman. Tapi kalau misalkan teman-teman ada yang nggak setuju dengan kebiri atau steril, ya sudah ya teman-teman, nggak usah diperdebatkan. Pilihan ada di kamu sendiri untuk menentukan apakah kucingnya mau dikebiri atau mau disteril. Itu silahkan, tergantung teman-teman ya teman-teman. Jangan sampai ada perdebatan lagi antara pro ke steril atau pro kebiri dan juga yang kucingnya kok dihilangin ini itunya lah. Pokoknya nggak usah diperdebatkan. Itu tergantung dari cara pandang kita seperti apa untuk proses kebiri atau proses steril itu ya teman-teman.
Terus kemudian teman-teman ada yang nanya juga, apakah pada saat dikebiri atau disteril kucingnya itu harus sudah divaksin. Nah kebetulan pengalaman gua itu klinik yang gua tempat steril kucing-kucing gua atau tempat kebiri kucing-kucing jantan gua ini tidak mengharuskan untuk disteril dan juga untuk di ear trip gitu teman-teman. Jadi kayak biasanya kan kalau kucing-kucing yang sudah dikebiri itu pada bagian kupingnya itu dibikin kayak dilukai atau dipotong sedikit supaya ada bekas atau tanda bahwa kucing jantan itu sudah dikebiri atau kucing betina itu sudah disteril ya. Nah untuk di klinik tempat gua kebiri kucing-kucing gua itu tidak ada keharusan untuk divaksin, terus juga kemudian tidak ada keharusan harus di ear trip. Tetapi di klinik tempat gua kebiri kucing-kucing jantan gua itu keharusannya adalah bobotnya atau berat badan kucingnya itu harus di atas 1,5 kg, terus kemudian juga berusia di atas 5 bulan. Nah itu syarat yang berlaku di klinik tempat gue kebiri kucing-kucing jantan gue ini. Terus kemudian seperti yang udah gue bilang, mungkin kalau misalkan kamu ingin melakukan kebiri atau steril, alangkah lebih baiknya atau lebih perfectonya lagi, ya lebih perfect atau lebih sempurnanya lagi, ya kamu sebelumnya harus memvaksin kucing kamu. Tetapi kalau misalkan sekiranya dokter di tempat kamu akan kebiri kucing kamu atau seri kucing kamu tidak mengharuskan hal itu, ya kamu tidak usah juga untuk memvaksin. Tapi alangkah lebih baiknya kalau misalkan kamu punya inisiatif sendiri untuk memvaksin sebelum dilakukan kebiri atau steril, itu mungkin akan jauh lebih baik ya teman-teman ya, meskipun tidak disarankan oleh klinik tempat kamu akan kebiri atau steril kucing kamu. Nah yang terakhir untuk perawatan kucing yang pasca kebiri atau pasca steril, dan kebetulan gua itu sudah mengkebiri kucing-kucing jantan gua dan perawatannya itu tidak terlalu sulit teman-teman. Jadi kalau gua sendiri untuk perawatan kucing yang sudah dikebiri atau baru beres dikebiri, itu biasanya gua harus kandangin kucingnya itu minimal itu sampai 3-4 harian. Tidak boleh keluar dulu, tidak boleh lari-larian dulu supaya si jahitannya itu cepat kering. Dan kalau misalkan kucing terlalu banyak beraktivitas pada saat setelah kucing itu atau pasca dikebiri, biasanya kucing itu si bagian jahitannya itu jadi kurang cepat keringnya gitu, dan malahan bisa menimbulkan infeksi karena kucingnya itu terlalu banyak gerak gitu teman-teman. Jadi malah akan memperlambat proses penyembuhan kucing pasca kebiri. Nah untuk kucing betina gue belum pernah punya pengalaman, jadi nggak bisa menjawab untuk pertanyaan kamu semua ya teman-teman. See you next video, semoga video kali ini membantu dan bye.